Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Pak Alex Surapati yang memberikan inovasi mobil hybrid dengan tenaga surya dan angin ya Pak ya gitu ya. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyakan gitu kan, cuman karena durasi juga mungkin gitu kan. Tadi sempat terputus saat paten gitu. Gimana? Maksudnya itu kendala-kendala yang dihadapi untuk Bapak sendiri ya? Ya. Jadi kemudian soal hak paten tersebut pada saat itu saya membaca bahwa untuk paten yang seperti yang saya inginkan, saya harus memiliki setidaknya 5 referensi atau jurnal begitu kan, mengenai mobil yang saya buat. Jadi saya cari-cari, tapi saya tidak menemukan. Yang ada cuma mobil bertenaga matahari. Yang ada terpisah lagi mobil bertenaga angin. Pada saat itu tahun 2017-an, saya tidak menemukan gabungan mobil bertenaga angin dan mobil bertenaga matahari. Saya pikir apa pada saat itu? Saya pikir seperti tidak mungkin. Masa cuma saya yang baru menciptakan itu? Saya sudah cari tahun 2017 di internet itu tidak ada. Nah, itu kemudian artinya itu menjadi kendala juga ya? Jadi kendala bahwa dengan aturan seperti itu bahwa harus ada rujukan sebelumnya. Kalau tidak ada rujukan bagaimana? Ya artinya penemuan baru dong. Nah, iya harusnya seperti itu. Dan saya juga harusnya ada regulasi lainnya gitu ya. Saya terpikir, waduh. Jadi memang benar-benar baru atau mungkin ini tidak mungkin dibuat begitu kan? Nah, tapi alhamdulillah semuanya karena Allah saya bisa bikin itu. Nah, jadi saya inginkan ya kalau untuk kasus seperti itu tidak mesti ada pengecualian lah ya, ada pengecualian. Dan juga kemudian yang saya harapkan sebenarnya ya dari Universitas Bengkulu sendiri juga melihat penelitian-penelitian yang kira-kira semuanya penelitian itu memberi manfaat ya. Cuma ada penelitian-penelitian tertentu yang misalnya bisa lebih mengatasi masalah seperti sekarang kan masalah BBM. Nah, itu diberi karpet merah begitu kan? Diberikan jalan, diberikan kemudahan dan seluas-luasnya untuk mengembangkan. Sehingga penelitian tadi tidak cuma sebatas itu. Saya membuat cuma satu kali skema penelitian itu cuma satu kali. Saya harapkan tahun-tahun selanjutnya saya diberi fasilitas. Dan ternyata begini. Gimana? Penelitian saya tadi tahun 2000, saya buat 2017. 2022 ada dari lembaga penelitian UNIP datang ke rumah saya minta rekaman podcast apa begitu istilahnya ya gitu kan, untuk dijadikan setiap unit tampil di mana ditampilkan. Begitu kan, artinya penelitian saya tuh ya saya pikir bagus begitu. Tapi jangan cuma sebatas itu. Kan hanya publikasinya aja, tapi hasil dan produknya juga dikembangkan ya Pak. Gitu begitu. Gitu. Harapan dari Bapak sendiri. Harapan saya ada fasilitas untuk itu sehingga bisa kita kembangkan lanjut, bukan hanya untuk saya tapi universitas sendiri kan terangkat. Fakultas Teknik Bengkulu juga. Fakultas Teknik terangkat namanya. Begitu. Dan bahkan untuk bangsa ini, kalau ini dibuat massal, kemacetan di Jakarta itu makin macet makin bagus. Mengapa? Karena mobil terpapar oleh matahari. Ngisi terus. Sekarang kan makin macet makin jadi masalah, polusi, BBM bertambah. Kalau itu makin macet maka makin bagus. Tetap akan terbarukan dengan sendirinya energi. Karena ada energi surya. Tapi perlu untuk pemakaian produk massal kita harus melakukan penelitian pengembangan. Tapi penelitian dasarnya sudah saya lakukan.
Kalau ditanya kekurangan dari inovasi itu sendiri, artinya masih banyak PR juga, Pak ya? Iya. Karena ini kan baru prototipe pertama kan, kayak gitu kan. Yang dirasakan dari prototipe pertama ini apa yang menjadi masalah? Oke, yang menjadi masalah secara keteknikannya itu adalah kurangnya supply energi listrik ya untuk menggerakkan mobil itu semakin jauh semakin cepat. Tapi itu bisa kita atasi. Kecepatan tertinggi berapa kilo? Kecepatan per pada jam? saat itu diukur dengan motor. Iya. Dengan motor mahasiswa saya itu 50 km per jam. Wah, itu tertinggi dia Tertinggi, ya? tertinggi, ya. Nah, jadi kalau masalah-masalah yang seperti saya sebutkan tadi, kurangnya supply listrik bisa kita supply dengan kita bisa atasi dengan menambahkan jumlah solar cell. Kemudian menambahkan jumlah baterai dan meningkatkan kualitas baterai tadi. Ya, ya. Saya kemarin kan baru penelitian awal, jadi saya cuma pengen bahwa ini berjalan saja. Saya pengennya penelitian selanjutnya pengembangan sehingga bisa di produk massal. Iya, iya, iya. Gitu. Karena memang ya Ana sendiri baru berbincang mungkin ya belum sampai 1 jam aja udah banyak sekali kayaknya, bukan hanya di mobil saja deh, kayak ini bisa dikembangkan di semuanya juga gitu kan. Iya. Bahkan Bapak yang memang benar-benar terjun di akademisinya juga gitu kan, dan banyak pasti ide-ide yang lainnya yang Bapak kembangkan juga kayak gitu. Nah, kalau pesan mungkin dari Bapak untuk kaula muda yang mungkin sekarang masih apa ya? Masih mungkin punya ide tapi belum berani menuangkan, apa nih pesannya? Ya, kita pertama ya harus berani mencoba. Ya. Dan kemudian apabila ada seperti misalnya kesulitan BBM, itu jangan kita mengeluh, tapi bagaimana cara mengatasinya. Kita pikir cara mengatasinya bagaimana. Pola pikirnya yang dilihat ya. Bukan hanya melihat masalah itu menjadi permasalahan terus, tapi harus berikan solusi. Ya, mencari solusi bagaimana. Begitu. Gitu. Jadi untuk teman-teman gitu jangan hanya duduk-duduk saja gitu ya. Gitu, bukan hanya berdiam diri saja, tapi ya kita lihat juga di lingkungan, karena memang banyak sekali, Pak ya, kalau maksudnya itu dilihat permasalahan-permasalahan sosial yang ada, baik itu sampah gitu kan, mungkin ya gitu, polusi udara kita juga gitu kan, kayak gitu. Nah, next apa nih yang bakal Bapak harapkan dari entah itu dari mobil atau ada ide yang bakal dikembangkan lagi? Saya alhamdulillah sudah juga membuat membuat alat untuk mengatasi masalah yang ada di sekitar saya di Provinsi Bengkulu ini. Contohnya masalah sampah plastik. Nah, sampah plastik itu kan yang menyebabkan kalau masuk ke got jadi banjir, sungai ya, jadi kumuh kesannya berserakan. Nah, sampah plastik yang tidak bisa dijual. Bahasa Bengkulu itu seperti kantong asoy, kantong-kantong bekas undangan atau apa itu tidak bisa dijual. Jadi yang itu yang kita ambil. Nah, alhamdulillah saya buat untuk mengatasi masalah itu dan sudah saya serahkan ke Kelurahan Saolebar pada saat itu. Plastik dijadikan paving block. Nah, ada yang lebih dari itu. Plastik tersebut saya jadikan minyak. Oh, minyak BBM. Di apa? Jadi BBM. Jadi kalau sebenarnya plastik itu bahan dasarnya adalah minyak. Dengan kita olah plastik tersebut, maka plastik itu akan mengeluarkan minyak kembali. Nah, BBM. Jadi kembali lagi bahwa masalah yang ada itu bagaimana kita pikirkan, kita buat solusinya. Iya benar. Mungkin next episode lah ya kita bahas tentang teknologi yang Bapak buat juga bisa jadi minyak juga, dan minyak juga misalkan bisa jadi tenaga terbarukan lagi kan? Iya, untuk gitu. BBM-nya motor mobil. Iya gitu. Hebat sekali nih Pak Alek nih ya gitu kan. Kayak gitu. Mungkin terakhir nih Pak, harapan sendiri entah itu dari inovasi yang sudah diberikan, entah itu untuk pemerintah atau stakeholder yang bersangkutan gitu kan, untuk bisa tetap mengembangkan potensial yang ada di negeri kita dan dikembangkan oleh anak negeri sendiri. Saya harapkan bahwa pemerintah itu khususnya Dikti dan pemerintah sendiri
melihat penelitian itu jangan cuma dijadikan nanti sebagai sebuah jurnal yang disimpan begitu, tetapi bagaimana penelitian-penelitian unggulan tersebut bisa dijadikan suatu pemecah dari masalah bangsa. Nah, kemudian bagaimana dari penelitian tersebut bisa dikembangkan, dibuat massal. Mengapa kita penelitian-penelitian luar yang dijadikan buat massal seperti penelitian negara-negara sekitar kita seperti Cina itu kita beli padahal kita bisa buat. Nah, ingat Malaysia itu negara kecil yang dulu berguru kepada kita, sekarang dia sudah bisa membuat mobil, saya sebutkan mohon maaf merek masuk ke Indonesia. Ya tentu karena pemerintah mereka mendukung. Kita pasti kalau membuat sesuatu sekarang kalau tidak diprotek oleh pemerintah, ya pemerintah tidak melarang barang luar masuk ke Indonesia, maka kita pasti kalah. Karena kita baru mulai. Tapi ingat, kita bisa belajar dari Malaysia bagaimana Malaysia melindungi produknya. Mereka melarang impor dari rajanya sampai ke rakyatnya harus pakai mobil, sehingga mau tidak mau beli. Ya, baik, terima kasih Ya, Bapak. Semoga kasih. harapannya dan pesan-pesannya tersampaikan juga Alhamdulillah. untuk para pemirsa yang sudah melihat sekarang bahwa nggak kok kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang hebat gitu kan. Tinggal kitanya aja PR bersama-sama, mungkin saling mengingatkan, saling bekerja sama untuk memajukan bangsa kita sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya juga. Amin. Terima kasih juga untuk para pemirsa sudah setia dalam menemani obrolan kita pagi ini. Semoga kita juga bisa mengembangkan nih apapun inovasi yang bisa kita kembangkan, entah itu memecahkan permasalahan di sekitar kita. Akhirnya saya Kul Anasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.